Setelah itu saya ngundurin diri dari perusahaan karena pertimbangannya, mohon maaf ya, saya mau ninggalin riba. Banyak sih sebetulnya, saya udah pernah main minyak tanah, saya punya pom bensin gitu. Pom bensin juga. Cuma itu semua dengan tanda kutip perbankan, itu saya tinggalin waktu itu. Semua seolah diambil dalam sekaligus, dalam satu waktu. Karena saya hampir setengah T waktu itu pinjaman, nggak ada sisa. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ruli Pratama, gua Ajis Bajri. Kita ketemu lagi hari ini di podcast yang sangat santuy banget. Hari ini kita kedatangan tamu yang senior, cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu dong, Om. Ya, nama saya Heri. Saya tinggal di Purwakarta dan mencoba untuk berbisnis, mungkin bisnis kecil-kecilan kata orang ya. Saya punya toko vape di Purwakarta di sekitaran Jalan Ipik Yana Muncul. Oh, di Muncul. Namanya apa tuh? Namanya Stasiun Vaporizer. Stasiun Vaporizer di sebelah Alfa ya. Alfamart, orang bilang Muncul Baru ya. Muncul Baru. Nah, buat orang Purwakarta tuh yang hobi vape segala macam, di situ banyak ya Om. Segala macam yang berkaitan dengan vape lah, vaporizer. Iya. Jadi sekarang nih Om, selain stasiun vape tadi, ada nggak bisnis lain yang sekarang lagi dijalanin? Yang saya lagi jalanin sebetulnya sama Ade ada di Jakarta. Kita main recovery harddisk sama jual online lah, tapi kebanyakan alat kesehatan dengan boneka. Oh iya, alat kesehatan ya. Iya. Alkes. Ini Om Heri kan perjalanan bisnisnya nih jatuh banget, udah panjang banget ya. Baru bukan panjang lagi, puluhan tahun. Berdarah-darah kata orang. Berdarah-darah. Nah, bisa nggak Om ceritain dari awal bisnis itu, mulai bisnis itu umur berapa tuh mulai bisnis? Apakah SMP, SMA, atau setelah lulus kuliah atau gimana? Mulai bisnis sebetulnya sejak sambil kuliah waktu itu kurang lebih semester 4 lah ya. Kuliah di mana Om? Dulu saya di Trisakti. Trisakti ya. Jurusan perminyakan. Dulu tuh masih jarang, cuma hanya 3 universitas saya di Indonesia. Tapi satunya selama Trisakti. Bisnis nggak ada tuh perminyakan ya? Nggak ada. Nggak ada bisnis minyak gitu? Nggak ada sama sekali. Minyak wangi atau minyak parfum? Nggak ada. Itu nggak ada. Ada, kalau minyak wangi ada. Nggak ada. Itu di toko ada minyak wangi ya? Nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu bukan minyak wangi ya? Bukan, liquid tapi wanginya mungkin kata orang kayak minyak wangi ya. Karena macam-macam ada rasa buah. Oke, kuliah di Trisakti, jurusan perminyakan, udah mulai bisnis apa tuh? Dulu awalnya sih pernah punya dikasih PW kombi sama almarhumah bapak. Kerjanya rusak, terus saya masukin bengkel, turun mesin gitu lagi sampai 3 kali, kesel gitu. Kok ini bengkel nggak benar-benar aja? Diliatin sekali waktu, yang ketiga kali, oh caranya begini gitu. Karena memang PW itu saya bilang paling simpel lah ya, cuma ngebelah mesin. Kalau yang lain PW kombi yang panjang itu. Iya. Oh iya. Turunin sendiri, dirakepin sendiri, alhamdulillah jalan. Nah, almarhum waktu itu ngelihat, ya udah kamu kenapa nggak buka bengkel aja gitu. Saya waktu itu kurang berani. Terus waktu itu ada penawaran dari salah satu adalah produk di Indonesia, inisialnya T. Waktu itu menawarkan alatnya T berapa huruf? Tadi bilang promosi lah. Enggak, ini perusahaan termasuk perusahaan besar. Nah, kita ditawari alat waktu itu. Nah, waktu itu dia menawarkan 2. Apakah mau ngambil di mesin atau manajemen? Karena saya ngerasa mesin mudah dipelajari, saya ambil waktu itu manajemennya, bagaimana mengelola bengkel. Kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Setelah itu saya baru buka bengkel. Mulainya sekitar tahun 90-an lah dimulai itu. 90. Iya, buka bengkel saat itu. Orang-orang buka bengkel kayaknya gampang banget. Kalau dulu kan modal sedikit. Iya. Nah, kalau langganan juga sebetulnya dari Purwakarta semua. Waktu itu South Pacific, Indorama,
Indobarat itu ke kita ke Jakarta semua perbaikan mobilnya. Yang di Jakarta. yang di Setiabudi bukan? Iya, yang Setiabudi waktu Setiabudi itu. ya, oke. Jadi waktu itu pelanggannya masih kebanyakan dari corporate lah. Tapi sejak moneter mereka sudah buka workshop 98. sendiri. Di situ bengkel udah mulai ngedrop dan tinggalilah. Balik lagi ke habitatnya karena dulu saya main properti. Akhirnya balik lagi kita ke properti. Dari bengkel ke properti. Sebenarnya duluan properti di tahun 88 kita. Itu masih mahasiswa. Masih mahasiswa posisi. Oh, main properti. Iya, Main properti itu Keren ya. gimana sih? Developer masuknya sih. Developer. Ya. Ya. Kita bangun pertama di Serang waktu itu, Keramat Watu. Keramat Permai perumahannya namanya. Itu kuliah ya, sambil kuliah. Sambil kuliah saat itu. Dulu belum ada tol jadi Jakarta Serang bolak-balik aja. Kuliah udah mulai aktif di entrepreneur ya? Ya waktu itu kan karena pengen tahu sih nyari uang kayak apa sih gitu. Karena almarhum kalau ngomong maaf ya agak nyeleneh. Orang tua itu menghidupi keluarga itu sampai keringat punten ya di belakang gitu. Saya berpikir apa iya ini kan nggak pernah orang keringat di kepala gitu. Iya, saking keringetan sampai ke bawah ya. Seperti apa sih nyari uang gitu. Tapi alhamdulillah sih berarti banget sih. Hanya dengan ucapan seperti itu akhirnya pengen penasaran ya? Iya, Ingin penasaran. mencoba untuk menjadi pengusaha. Dan gitu waktu itu saya kerja walaupun almarhumah owner, saya kerja mulai dari bawah, dari staff. Nggak dikasih jabatan apa-apa, mulai dari staff terus kepala bagian naik ke manajer. Ini yang properti ya Om ya? Iya. Itu berapa lama di properti Om? Saya mundur dari properti 10 tahun yang lalu dan 2022 berarti 2012 ya. Jadi 88 2012. Terakhir bikin di mana properti? Terakhir di Geria Asri nih, yang di mana? Jembatan Layang Sadang ya, arah Iya. Sadang. Iya. Itu Terakhir di situ. Setelah itu saya ngundurin diri dari perusahaan karena pertimbangannya mohon maaf ya, saya mau ninggal dari riba. Jadi saya tinggalkan total. Masya Allah. Oke, jadi 10 tahun lalu keluar dari properti. Banyak sih sebetulnya. Saya udah pernah main minyak tanah, Minyak ada tuh, minyak. saya punya pom bensin gitu. Pom bensin juga. Cuma itu semua dengan tanda kutip perbankan, nah itu saya tinggalin waktu itu. Itu yang pom bensin gede nggak sih Om? Apa? Dulu Modalnya? sebelum modalnya, Iya. dulu dengan punya dari zaman saya, itu dengan punya uang 3 miliar tuh kita dapat 6 dispenser istilahnya nozzle ya, nozzle pengisian. Satu pom ya? Satu pom Nozzle-nya dulu. 6. Cuma kan belakangan pas lagi mulai konversi minyak tanah ke gas, kemudian banyaknya tol, kan jarang tuh lewat jalan biasa. iya. Di situ turun sangat drastis pom bensin. Daerah mana dulu Om? Dulu saya di Cikarang. Oh di Cikarang. Di Cikarang. Iya. Dulu 3M, sekarang berapa? Investasinya. Itu investasi yang memang dikeluarkan atau memang itu deposit pada saat itu? Dikeluarkan karena kan tanah kita, perizinan semua kita Oh, yang itu harus di luar dibayar. Itu di luar tanah ya? Termasuk apa nah? Oh termasuk Iya, tanah. Oh, termasuk tanah. Kalau sekarang kayaknya sekitaran 5 ya kali ya, 5 sampai 6 lah karena kan harga tanah mahal. Kemudian kalau dulu kan jarak pom bensin jauh-jauh ya, kalau sekarang rapat. Oh iya, Gitu. Otomatis perizinan mungkin kan kata tanda kutip saya nggak hafal lah gitu. Iya. Oh itu ditinggal juga Om, berarti Om pom bensin juga sama? Apa memang di... Iya, ya karena kan sumbernya dari sana saya nggak mau gitu. Oh Masya Allah. Iya. Karena dari riba ya. Itu dari sekian banyak tuh bisnis-bisnis. Ada nggak Om yang paling berkesan banget? Iya. Bengkel sebetulnya. Karena memang saya suka mesin sih. Karena kecintaan ke mesin Gitu ya. Tapi kuliah jurusan minyak, tapi cintanya sama mesin ya? Tapi kan ada jual minyak tanah tadi. Oh iya, ada juga minyak tanah juga. Mesin kan tanpa minyak nggak jalan. Nggak jalan juga. Nggak jalan. Iya. Tapi minyak langsung seneng ke mesin ya. Nah sekarang gimana Om? Jadi sekarang ini udah totally nggak ada riba sama sekali ya Om ya. Alhamdulillah semua tidak mengandung riba lah. Jadi punya ini itu semuanya murni fresh money lah gitu. Dan bener-bener sekarang tuh berarti nggak punya utang katanya. Alhamdulillah nggak punya. Iya. Teman-teman kalau riba tuh kan nggak boleh, tapi kalau utang tuh boleh. Nggak boleh juga. Boleh. Utang boleh kalau misal mendesak segala macam boleh ngutang. Utang dagang boleh? Nggak boleh.
Nggak boleh. Utang bisa Kalau yang saya pelajari, kalau buat makan boleh kata Om Ruli tadi. Ini kalau buat makan boleh. Utang umum. Utang. Jadi Om ini udah nggak punya riba dan utang pun nol ya? Nol, alhamdulillah. Gimana sih perasaan Om punya utang nol tuh? Ya saat ninggalinnya berat, sangat-sangat berat gitu. Karena dari kita punya segalanya, kasarnya ya mungkin sebagian orang ngeluarin duit 10-20 rugi nggak apa berat ya saat itu, karena punya uang ya kita tenang aja. Tapi begitu mengawali semua itu berat, semua seolah diambil dalam sekaligus dalam satu waktu. Tiap orang beda-beda ya. Cuma pada posisi saya pada saat satu waktu semua diambil, mobil, rumah semua diambil, nggak punya apa-apa. Tahun berapa tuh Om? Kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu ya saya ninggalin. 11 tahun yang lalu. Habis dalam satu waktu, nggak punya apa-apa. Cepet gitu ya? Iya, cuma dilalanya saya dikasih kesempatan untuk bangkit sama Allah itu 4 tahun waktu itu. 4 tahun orang bayar utang, tapi saya telusuri ternyata utang-utang itu bukan dari hasil saya minjem, tapi hasil saya komisian gitu. Misalkan sama Om Ruli, sama Om ini, lu punya duit berapa, yuk kerjasama yuk kita kita bangun rumah gitu, nanti saya bagi per unit gitu. Dari situ ternyata gitu, alhamdulillahnya. Pertama memang pengen hijrah dari yang memang sebelumnya berkutik di dalam ribawi gitu kan. Om tadi sempat singgung. Apa sih Om yang menyebabkan Om itu nggak mau terjun di dunia itu lagi dan pengen hijrah ke bukan riba gitu? Akhirnya berani untuk memutuskan bahwa saat itu udahlah gue pengen nol utang di ranah riba gitu. Apa sih yang menyebabkan Om seperti itu gitu? Padahal di situ kan lagi enak-enaknya lah. Apa aja ibaratnya, apa aja beli tinggal gue bisa penawaran beli, banyak. Iya, penawaran banyak. Apa Om yang menyebabkan seperti itu Om? Saya waktu itu punya penghasilan di sektor bermain di Pertamina. Saya tidur saja tidak harus kerja itu sekitar 150. Ada lagi beberapa usaha yang saya jalani, saya hitung sekitar 230-an lah. Nah, saya ngangsur mobil saat itu, punya kendaraan lah ya, kebetulan kredit itu 30. Yang anehnya nggak kebayar-bayar gitu. Kan saya aneh gitu, akhirnya curhat dong sama temen. Ya, gue punya duit penghasilan sekian, nyicil 30, sisanya masih banyak kok nggak kebayar ya. Jadi ada yang lancar, ada yang nggak, ada yang gitu terus. Setiap saya curhat, ada yang nyeletuk riba. Saya ini nggak otomatis, ini apaan sih orang gitu, nggak kenal nggak apa riba. Ketemu lagi curhat lagi gitu, sampai 3 kali ada yang nyeletuk gitu. Saya pelajari akhirnya apa itu riba gitu, sedahsyat apa sih sampai mengganggu kehidupan. Ternyata memang luar biasa gitu dampaknya gitu. Nah kebetulan sama Allah saya ditunjukkan gitu. Kalau nggak salah di salah satu ayat disebutkan bahwa akan kuhabisi dari tempat dan lubang yang kau sangka. Saya dapat kejadiannya. Jadi saya beli rumah yang niatannya biar nggak nginep aja ke Bandung karena suka di apartemen di hotel. Saya beli rumah di Jalan Kinanti kalau nggak salah. Saya beli 600, saya renovasi dalam 3 bulan habis 800. Tapi itu ternyata rumah nggak diisi, tetap aja nginep di hotel di apartemen. Kan kos airnya dijual sama saya karena pengen butuh cepet 500, rugi dalam 6 bulan sekitar 300-an. Kan aneh gitu. Oh ini ayatnya nih. Jadi sebetulnya bukan Allah yang ngabisin kita, tapi kita sendiri dengan hawa nafsu kita. Punya motor 1 cukup, wah istri mau ke pasar beli lagi 2. Nyatanya tiap kali kita ngantor tuh isi nebeng, akhirnya motor pajak harus bayar. Sebetulnya itu kurang lebih lah gitu. Tersadarkan gitu ya Om? Oh ini gitu. Tapi memang ninggalinnya yaitu tadi, khawatir akan kemiskinan. Karena saya banyak nanya, ngingetin teman, salah satu jawaban mereka, mau hidupi apa saya dengan keluarga saya kalau ini saya tinggalkan, karena sumber pendanaan saya dari sini selalu gitu. Tapi ya saya nggak pernah mau berceramah, dalam arti saya cuma ngingetin, awas lo gitu, hukumannya berat ini. Tapi kalau Anda mau terus ya silakan, karena kan ini jatuhnya bukan siar individual. Anda main riba, saya nggak kena imbas. Anda berzina, saya kena imbas. Gitu. Jadi ya nafsi aja kalau saya mah ya. Hati-hati aja gitu, bahwa saya pernah gitu. Karena saya hampir setengah T waktu itu pinjaman, nggak ada sisa. Setengah triliun? Oh hampir ke sana. Tapi saya nggak ada sisa gitu. Rumah juga nggak ada, apa nggak ada kok. Nggak ada pesan-pesan nggak Om buat teman-teman mungkin yang ini banyak nih nonton di seluruh dunia Om yang nonton nih podcast kita, dunia dan akhirat malah ya teman-teman. Nah ini banyak teman-teman kita yang memang ingin bermulai untuk menjadi pengusaha. Betul. Sehingga mereka itu kadang-kadang banyak paksaan.
Nah, ada pesan penting nggak Om ketika memang mereka tidak punya modal? Nah, kira-kira ada pesan penting nggak jangan membawa ke arah sana gitu, ke arah ribawi atau seperti apa? Gimana Om kira-kira Om buat teman? Ya, kalau saya mah cuma ngingetin teman-teman ya, semua berpikir satu, sumber uang itu pasti adanya titiknya di sana. Ya. Rata-rata di perbankan. Tetapi kita tidak diajarkan ke sana ya kalau di agama saya. Iya. Jadi salah satu adalah hindarilah riba gitu. Banyak cara Anda untuk berbisnis. Satu, kongsi. Ya. Cari teman. Kerjasama ya. Kerjasama. Kedua, kalau kita nggak bisa juga, kita bisa istilahnya hanya istilahnya apa ya kalau kita bilang sebagai penjembatan apa namanya, Dropshipper apa seller lah ya. Seller. Itu walaupun banyak pembahasan dropship itu dosa apa enggak, Iya, tapi apa. saya pernah dapat satu masukan. Dropship itu tidak kategori dosa. Gitu, tidak kategori haram. Itu bisa dilakukan. Ketiga, kita jadi partner contoh lah kayak ngumpul begini, saya punya sebuah ide, Anda punya uang, dia marketing, kita bisa join. Walaupun kita dapatnya marginnya kecil, tapi itu sumber yang halal, modal kita menjadi besar. Yang keduanya, masih kesulitan juga cari rezeki. Misalkan baru usaha, tapi masih kecil pendapatnya menurut ukuran kita. Iya. Banyaklah bersedekah. Karena yang biasa jalan cuma itu, nggak ada lagi. Iya. Sedekah itu menutup 70 pintu, baiklah. Masih kurang juga silaturahmi. Karena yang saya jalan cuma itu. Kondisi sekarang lagi krisis. Terus terang, pendapatan saya dari bulan Januari 2021 sampai posisi sekarang Januari 2022. 2021 Januari 2020 berarti 2021. Itu omset saya turun sampai 90%. Kalau saya tidak mensyukuri nikmat Allah, pasti otomatis saya kejumpa. Pasti apapun saya lakukan. Terus gimana saat ini? Banyak sedekah, banyak silaturahmi. Itu aja sih, nggak ada lagi. Iya. Ya, intinya bersabar ya, apa yang kita punya ya udah itu jalanin aja dulu ya. Iya. Kan awali bersabar dulu. Kalau awali dengan nikmat dulu, kita nggak akan pernah bersyukur nantinya. Syukuri dulu baru nikmatin. Nikmatin ya. Dulu. Nah itu tuh poin pentingnya cuy. Berarti bersyukur dulu. Betul. Nah itu ya teman-teman, agak serius dikit. Iya. Ya karena memang nggak sengaja itu sampai hampir 1 triliun ya Pak, setengah triliun. Luar biasa. Dan sekarang tinggalkan semua bab itu dan menikmati posisi yang sekarang gitu ya, menikmati. Apa perbedaan dari yang dulu dengan sekarang? Ketenangan kah atau apa? Kalau secara materi memang jauh, jauh banget. Iya. Tetapi ketenangan, apapun uang yang saya bawa, kasarnya saya bawa cuma 100.000 dari toko saat ini. Iya. Saya nggak berpikir atau tidak ngewirit awal bulan, karena orang-orang kredit pasti ngewiritnya tanggal 5, tinggal 5. Saya nggak pernah lagi udah. Iya. Jadi berapapun yang saya bawa hasilnya, itu hasil yang saya bawa. Menurut pribadi saya, ajaran saya itu uang yang halal. Dan itu jadi gitu, istilahnya jadi barang, jadi apa gitu. Yang dulu nggak ada. Saya numpang di mertua saat saya jatuh sampai 3 tahun saya. Seumur umur saya belum pernah yang namanya numpang di mertua. Tapi waktu itu saya kan nggak punya, untuk kontraknya nggak punya uang. Oke. Luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang udah terlewati semua ya. Utang udah nol, segala macam udah tenang. Ya memang godaannya ada Om. Saya sampai dia datangin ke plat cabang ke rumah, pada dia tuh tahu saya tuh tinggal di mertua. Dia cuma bilang bahwa usaha saya lagi terpuruk. Iya. Saya bilang enggak. Sampai saya nantang, saya mau pinjam uang lagi boleh. Tapi satu syarat, bawa orang yang asetnya melebihi hutang, saya pinjam lagi ke bank. Ya. Tapi kalau asetnya dibawa perbankan, ya saya nggak mau. Karena rata-rata pasti diolah. Nggak mungkin lah kita punya yang asetnya melebihi hutangnya. Nggak pernah ada. Ya lebih gede dari utang ya. Pasti yang namanya aset kita appraisal biar angkanya di atas, kita punya, kita lebih, barang kita aman. Selalu begitu kan? Iya. Otomatis utang lebih bisa dibanding pinjam aset. Nggak ada yang namanya di bawah. Motor masalah 5 juta pasti kita tulis 7,5 biar dapat 5 juta. Untungnya asetnya ditulisnya apa? 7,5 juta secara taksasi. Iya. Pinjam 5 juta lu sebetulnya minus, belum bunga segala macam ya. Sama nggak, jadi nggak akan pernah ada. Betul tuh, pemikirannya luar biasa. Sampai sekarang masih ada Om kepala cabang mampir ke rumah.
3 bulan yang lalu masih ditawarin. Oh, ada nih. Bang Jangan disebut. Bang yang mana? Iya adalah. Yang lagunya sampai saya bilang begini, saya begini. Jangan disebut, bro. Bahaya. saya nggak punya jaminan, gampang. Mau berapa? Itu kalau udah dipercaya Enggak, begitu tuh. Itu ada di Al-Quran. Saya nggak tahu lupa ayatnya, coba Iya. saya apal artinya bahwa dunia akan datang padamu dengan hina, yaitu kalau saya pengertiannya ke sana. Jadi dia ngerengek-rengek untuk saya pakai, tapi kita istilah nggak mau kita menolak itu. Dunia akan datang padamu dengan hina, kurang lebih. Luar biasa, tanpa jaminan mau berapapun bisa keluar gitu. Godaannya Sebetulnya itu. banyak lah, kayak gini contoh. Saya juga baca-baca kayak orang yang pelapon kayak aplikasi ya. Aplikasi online loh. Aplikasi online lah. Saya juga bingung uangnya dari mana, kalau datang ke perbankan nggak mungkin diambil lah mereka. Ternyata kan mereka melalui aplikasi kalau salah apalah gitu ya. Oh iya. Berarti kan menarik investor dengan orang-orang yang memang suka dengan kemajuan teknologi. Itu kan sebenarnya spekulasi, tapi buktinya ada gitu, mereka mau ngebiayain. Jadi ada banyak cara yang waktu secara perbankan nggak mau, tapi secara kondisi realnya banyak orang mau investasi di sana. Hanya belum ada wadahnya mungkin gitu ya. Gimana? Kalau bukan wadahnya gini Om, Anda kerja dari pagi sampai sore sudah digariskan rezekinya 1.000. Mau sejam ya 1.000. Mau 30 hari ya 1.000, 24 jam. Jadi sudah ditargetkan gitu. Terus gimana mau lebih? Ya itu kan tadi para ulama bilang bersedekah, ya itu aja paling. Saya mau buka toko saya, contoh yang paling kecil gini. Saya buka toko pape dari awal dulu kita Jumat buka. Cuma kondisinya kalau buka Jumatan ada yang beli, tanggung duit nih. Iya. Akhirnya telat lah. Sholat, tapi ceramahnya enggak, sayang kan. Akhirnya kita ngobrol sama yang nunggu, kita tutup tiap Jumat, berani nggak? Tapi Minggu kita buka, oke tutup. Nah, kita hitung di awal kita buka 3 bulan pertama, Jumat kita buka nonstop 24 jam. Iya. Nonstop 30 hari. Begitu Jumat kita tutup, saya lihat backgroundnya lebih tinggi yang Jumat tutup. Subhanallah. Iya. Yang kedua, setiap bulan Ramadan kita buka, saya buka toko jam 10. Setiap bulan Ramadan karena jenisnya makanan, saya ngeri orang mencium kan ada aroma. Makruh kan akhirnya. Iya. Kita buka jam 5. Jadi jam 4 udah buka toko, tapi beres-beres jam 5 lah sebetulnya menjelang maghrib. Kita hitung biasa jam 10 kita buka, jam 10 kita tuh berarti 12 jam ya. Iya. Sekarang kita buka jam 5 hitungannya. Jam 5, jam 10 tutup, cuma 5 jam. Omset lebih gedean bulan Ramadan. Kalau secara logika nggak masuk. Nggak masuk. Logikanya nggak masuk. Tapi kan hitungan Allah nggak bisa takar gitu. Itu contoh kecil lah ya. Orang bilang sayang Jumat tutup karena biasanya orang rame malam Sabtu, malam Minggu. Betul. Ya udah bukan rezeki saya, rezeki orang. Dia bilangnya jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan aja. Oke. Oke teman-teman, kalau kita lihat sih benar-benar gak masuk akal ya. Pendapatan yang kali itu awal pendapatan 230 juta, cicilan mobil cuma 30 juta. Ada aja yang nunggak. Ada aja yang nunggak. Kan Mercy, BMW, Kijang, APP, motor 5 tuh. Entar tuh BMW-nya, ntar Kijangnya, ntar Mercy-nya, ada aja. Aneh saya juga. Nggak kelihatan itu uangnya kemana gitu ibaratnya. Enggak. Perasaan saya dia ansur lah. Oh, Masya Allah sampai. Tapi kenapa ada yang nunggak aja gitu? Itu yang jadi pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan yang simpel gitu. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.